ayatnya menjelaskan tentang tata krama atau etika adab seorang perempuan keluar dari rumah. Wa fi sabili hadzal qasdi awsal islamu bil hijabi harson alal mar'ati wal muhafadzatu 'alaiha lima fil hijabi minal afafi as-saun. Faqala ta'ala wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Tata krama atau adab perempuan ketika keluar rumah, maka dalam hal ini Islam telah memberikan wasiat bahwa ketika perempuan keluar rumah untuk bil hijabi, untuk senantiasa menggunakan hijab. Tujuannya adalah untuk menjaga terhadap perempuan tersebut. Jadi ketika perempuan keluar rumah mengenakan hijab, maka hijab itu bisa jadi sebagai muhafadzah, sebagai penjaga. Karena di dalam hijab itu terdapat keagungan dan bisa menjaga dari hal-hal yang negatif. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Allahu a'lam bimuradih. Bahwa hendaklah mereka wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ala juyubihinna kepada dada-dada mereka. Dinalikane metu kang omah wong wadon niku aja nganti ke orang gereja, nganggo hijab, artinya nutup aurat ya. Wana nisufuri wa tabarruj lima fi dzalika minal hadri adh-dhahiri alal akhlaq wal adab wal a'rad. Faqala kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatuhun. Allah menyampaikan dalam surat An-Nur ayat 31. Kullil mu'minina, katakanlah pada orang-orang mukmin, yagudduna min absarihim, hendaknya mereka menahan dari pandangannya, wa yahfadu furujahum, dan memelihara farji-farjinya, kemaluan-kemaluannya. Dzalika azka lakum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah wa qul lil mu'minati, para wanita yang beriman, mukminat, yaghdudna min absarihinna, hendaklah menahan pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatuhunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatuhunna. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan di ayat 31, wala yadridna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu sekalian beruntung. Maksudnya bahwa perempuan ya, ketika keluar rumah jangan sampai pamer perhiasan, apalagi misalnya di kaki dipasang perhiasan. Nalika melaku ketika berjalan sengaja dibunyikan, gitu supaya kelihatan oleh orang-orang. Nah, hal semacam itu hal yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Gitu. Fal Islamu naha al mar'atu an takhruja bidzinati jasadiha. Islam melarang perempuan keluar dengan perhiasan-perhiasan yang berada di jasadnya. Jadi tidak diperkenankan. Istri keluar dengan berhias diri bizinati jasadiha, dandan, keluar dari rumah dengan berdandan. Li tatasodda lil ghawayati bainal ghuraba. Nah, istri keluar dari rumah dengan berhias diri dengan dandan supaya apa? Supaya tampil, terlihat, tapi dalam hal-hal yang kurang baik, yang kurang terpuji, gitu. Di hadapan orang lain, bukan di hadapan suaminya. Wa hiya fihi li ba'da dzalik antal qama tasya'u mimman tajma'uha bihim majalisul usrah min ar-rijalil ladzina nafsat 'alaihimul ayah. Nah, tapi jika selain daripada itu, wahya fi hilli ba'da dzalik. Nah, jika selain daripada itu dihalalkan untuk bertemu dengan siapa saja yang dia inginkan. Misalnya bertemu dengan keluarga-keluarganya boleh. Artinya bertemu dengan orang yang tidak akan menjadikan fitnah, maka diperbolehkan. Itu diperbolehkan dandan. Misalnya mau bertemu dengan adiknya, mau bertemu dengan keluarganya, itu dandan, maksudnya orang pacaran itu. Nah, itu diperbolehkan, tapi tidak lebih daripada itu. Wa bihadza nudrika hikmatan nahyi anit tabarruj wa in akthara syahwatil jinsiyah qad takaffala al-islamu bi taqriril ilaj syafi laha mubasyaratan aw ghairi mubasyarah. Nah, dengan aturan ini ketika perempuan tidak diperkenankan keluar dengan berdandan untuk bertemu dengan orang lain, itu diantara hikmahnya adalah supaya terjaga dari syahwat al-jinsiyah, syahwat yang hubungannya dengan seksual. Nah, sehingga dengan menutup aurat itu menjadi obat baik mubasyarah atau ghairi mubasyarah, baik langsung ataupun tidak langsung, supaya wanita terjaga dari syahwat. Wa naha aidan anil ikhtilati bainal
saini, jin saini. Islam pun melarang untuk bercampur antara dua jenis, bercampur laki-laki dan perempuan, atau bahasa masyhurnya ikhtilat bercampur laki-laki dan perempuan itu bercampur, kumpul-kumpul tidak diperkenankan. Sianatan lil akhlaqi wal adab, untuk menjaga dari akhlak, dari tata krama. Wa hifdzan lil aradi, wa hifdzan lil a'radi, dan untuk menjaga harga diri. Wahtiraman li karamatil usratil islamiyah, dan untuk menjaga kemuliaan keluarga Islam. Waqat an liwaswasi syaiton, waqat an liwaswati syaiton, dan untuk memutus waswasnya setan. Setan senantiasa mengganggu, memberikan rasa waswas. Nah, ketika tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, itu bisa memutus was-was yang selalu didatangkan oleh setan. Wasaddan liturukil ghawayati wad dhalal, dan memutus jalan-jalan yang senantiasa membuat orang sasar, tersesat. Jadi wanita maupun wadon ketika keluar rumah itu harus bisa menjaga dirinya. Nah, salah satu cara untuk menjaga dirinya adalah dengan menutup aurat. Jadi senantiasa menutup auratnya. Dan ketika keluar rumah itu jangan sampai ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah sampai bercampur, maka kehormatannya, kemuliaannya akan hilang. Nah, sampai Rasulullah SAW menyampaikan waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yauman makhsusan lin nisa. Nah, Rasulullah menjadikan satu hari yang dikhususkan makhsusan lin nisa, dikhususkan untuk para wanita. Yu'allimuhunna fihi wahdahunna. Rasulullah mengkhususkan satu hari untuk wanita yang mereka belajar tapi tanpa dihadiri oleh laki-laki. Qala Allah Ta'ala, Allah menyampaikan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wallahu a'lam bimuradi. Wa hadza adabun amun syarifun amara bihil Islam. Wa idza sa'altumuhunna, lan nalikane padha jaluk sapa wong wadon akeh mata'an ing perkara kang nyenengi, fas'aluhunna mi wara'i hijab, maka mintalah dari belakang hijab, mi wara'i hijab, dari belakang pembatas atau belakang tabir. Artinya tidak langsung. Innal islama bitahrimihil ikhtilat wada'a hajizan mani'an bainal fadilati waradilati wa bainas sauni wal ibtidal. Wa hadha naro kaifa anna al-islam lam yughfirul usrah min hisabih. Nah, Islam mengharamkan bitahrimil ikhtilat, mengharamkan ikhtilat, bercampur
antara laki-laki dan perempuan. Nah, berarti menempatkan pemisah yang kokoh, fadilah, terdapat fadilah atau keutamaan, dan radilah, kehinaan, antara wabaina sauni wal ibtidal, antara bisa menjaga diri dan ibtidal, tidak memiliki rasa malu. Artinya hanya ada dua pilihan. Gitu. Jadi ketika perempuan bisa mendapatkan fadilah, maka akan terhindar dari radilah. Ketika bisa menjaga as-saun, maka akan terhindar dari ibtidal. Terhindar dari itu. Nah, ketika sebaliknya, ketika tidak bisa menjaga, maka tidak akan punya rasa malu. Nah, ini aturan-aturan ini tiada lain dalam rangka memuliakan perempuan. Tabu 10. Dalam rangka memuliakan perempuan, gitu, dan menjaga perempuan. Fal abu wal ummu al jannatu fi birrihima wa ta'atihima. Nah, maka oleh karenanya ayah, ibu ini menjadi penentu, menjadi sebab mereka bisa masuk surga fi birrihima wa ta'atihima. Ini melanjutkan bagian yang atas. Watiflu al-wiqayatu minan nar fi tarbiyatiha. Anak-anak adalah penjaga dari masuk neraka dalam mendidik mereka. Wa zaujatu karamatur rajuli wa khairuhu fi husni isyratiha wa waddiha wa mahabbatiha. Dan pasangan atau istri itu adalah kehormatan, karamatur rajuli, kehormatannya suami, kehormatannya laki-laki, yang menjadi kebaikan bagi laki-laki dalam bergaul dan memberikan kasih sayang. Ini kesimpulannya jadi orang tua, ibu, bapak menjadi surga dalam rangka memuliakannya. Jadi memuliakan orang tua menjadi sebab wasilah masuknya ke surga, dan menjaga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu menjadi wiqayah minan nar fi tarbiyatihima, menjadi penjaga dari dimasukkannya ke neraka ketika mendidik mereka. Nah, dan istri menjadi kemuliaan suami dan menjadi baiknya suami di dalam mempergaulinya dan di dalam memberikan kasih sayang kepadanya. Wal qarabatu athawabul azim wal ajrul kabir fi sillatihim. Dan kerabat itu menjadi sarana pahala yang besar di dalam menyambung silaturahmi. Itu jadi ketika
ketika bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat, itu menjadi wasilah mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar ketika bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat. Wal jaru kamalul iman fi ikromihi, dan tetangga menjadi kesempurnaan iman di dalam memuliakannya. Jadi kemuliaan bisa diraih, atau kesempurnaan iman bisa diraih dengan memuliakan tetangga. Wal khadimu ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ihsani ilaihi, dan pembantu atau asisten rumah tangga atau pembantu yang lainnya adalah ta'atur Rasul, ketaatan kepada Rasul, fil ihsani ilaihi, dalam berbuat baik kepadanya. Jadi dengan berbuat baik kepada pembantu atau orang yang senantiasa membantu kita, asisten rumah tangga atau membantu hal yang lainnya, dengan kita berbuat baik kepadanya, itu merupakan wujud ta'atur Rasul, sebagai wujud dari ketaatan kepada Rasul. Wa dhaifu kamalul iman fi ikromihi, dan dhaif, tamu, itu menjadi kesempurnaan iman di dalam memuliakannya. Nah, ad-dhaif sama dengan wal jaru. Wal jaru kamalul iman fi ikromihi, wal dhaif kamalul iman fi ikromihi. Jadi memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu sama. Wa bihadza ba'tsal Islam fil usrah. Nah, ini adalah tema-tema atau bahasan menurut Islam di dalam hubungan keluarga, baik al-hubba wa ta'awun wal mawaddah wal ikhlas linadzimil mujtami, wasama wal musawwa bihi ilal khairil adalah wa tuhru wa syarfi wal ikhoi. Baik yang berhubungan dengan al-hubba, kasih sayang, ta'awun, tolong menolong, baik dengan mawaddah, dengan ikhlas, supaya masyarakat bisa menuju kepada kebaikan, keadilan, adalah watuhri, kesucian, kemuliaan dan persaudaraan. Nah, kesemuanya ini adalah aturan Islam dalam al-usrah, dalam berumah tangga, baik yang berhubungan dengan orang tua, dengan anak-anak, berhubungan dengan pasangan, suami atau istri, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan pembantu, dengan tamu. Jadi kesemuanya itu ada etikanya. Nah, Islam memberikan tuntunan yang baik supaya kesemuanya di dalam masyarakat terbangun dengan baik, terbangun harmonisasi yang baik di dalam lingkungan. Karena lingkungan yang paling besar, yang besar, nah itu akan baik ketika lingkungan yang kecilnya sudah baik. Tidak mungkin lingkungan besarnya baik kalau lingkungan yang kecilnya tidak tertata atau tidak terbentuk dengan baik. Birrul walidaini wa tahdziru minal uquq. Nah, ini bab selanjutnya menjelaskan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Biasa berbuat baik kepada orang tua. Wa tahdziru minal uquq, dan senantiasa waspada dari melakukan
durhaka terhadap orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Surat Al-Isra ayat 23 24. Nah, di dalam surat Al-Isra 23 24 disampaikan bahwa perintah untuk menyembah Allah dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di saat orang tua dalam usia lanjut, sehingga biasanya dirawat atau dirumat oleh putranya karena sudah sepuh, maka anjuran dari Islam sampai kepada fala taqul lahumā uffin. Jangan sesekali mengatakan ah atau uff. Bahkan walatan harhuma, jangan sampai membentaknya. Itu wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata kepadanya qawlan karīmā, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Ini adab terhadap orang tua. Nah, bisa hal yang menjadi berat ketika adab kepada orang tua, ujian yang paling berat memang ketika orang tua sudah kondisinya sudah sepuh, sudah lanjut gitu. Karena apa? Ya, karena pertama, orang tua posisinya sudah tidak menghasilkan, secara materi sudah tidak menghasilkan. Kedua, secara perawatan sudah sepenuhnya menjadi ya rumatane rawatane anaknya. Nah, di sana ujian yang berat untuk anaknya. Apakah dalam kondisi seperti itu masih bisa berbuat baik? Kalau kondisi orang tuanya masih sehat, banyak uang, itu ya umum lah kepenak. Ini kepenak. Anak itu mesti hormat wong tuane, orang hormat mau orang dini duit. Tapi ketika kondisi orang tua sudah repot, itu sudah harus dijaga, sudah bahkan kalau sudah sangat repot tidak bisa ditinggalkan sendirian di rumah. Nah, dalam kondisi seperti itu pun Islam menganjurkan untuk senantiasa jangan menyampaikan perkataan uffin, perkataan ah, itu bahkan walatan harhuma, jangan sampai membentak. Walaupun misalnya buang kotorannya yang nang kono, ya sekarang pedewek itu ya ditahan, jangan nanti walatan harhuma, jangan nanti membentak, jangan nanti bentak. Bahkan tidak hanya itu, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan harus senantiasa merendahkan diri di hadapan mereka. Itu merendahkan diri walaupun kondisinya orang tua sudah repot, anaknya masih perkasa dan lain sebagainya. Nah, itu tetap harus merendahkan diri. Merendahkan diri, jangan sampai sebaliknya. Ya, minar rahmah, karena rasa kasih sayang. Dan berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoa untuk mereka, wa qul lahumā wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu kecil.
lamulane balesane ya surga mergane anu abot. Qad alimta anna Allah subhanahu wa ta'ala wa qad balighu fi hadhil ayah. Kalian telah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam ayat ini fil wasiyati lihima, tentang wasiat dengan kedua orang tua, sehingga saking pentingnya haitsu iftitahuha bil amri bi tauhidihi wa ibadatihi. Nah, di sini musonif menyampaikan saking pentingnya berbuat baik terhadap orang tua sehingga perintahnya disandingkan atau didahului, iftitahuha didahului bil amri bi tauhidihi wa ibadatihi, didahului dengan perintah untuk mengesahkan Allah, wa ibadatihi dan menyembah Allah. Allah ta'budu illa iyyah, baru wa bil walidaini ihsana. Itu jadi urutannya, Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, saking pentingnya didahului atau dibuka dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Summa syafa'uhu bil ihsani ilaihima. Nah, kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa doyaqal amru fi mura'atihima hatta lam yurakhisa fi adna kalimatin tasukhuma. Nah, kemudian ada batasan yang ketat dalam menjaga keduanya sehingga tidak diperkenankan sekecil apapun menyakitinya. Jadi tidak ada rukhsah gitu, untuk menyakitinya itu, walaupun fi adna kalimatin, walaupun kalimat yang paling sederhana itu tidak diperkenankan. Dan tidak hanya itu, wa yadulla wa yaqda'u lahuma, untuk senantiasa merendahkan diri di hadapannya. Gitu. Summa khotamu habil amri bid du'a ilahuma, kemudian mengakhiri dengan perintah untuk berdoa bagi kedua orang tua, wa tarahumi alaihima, dan memberikan kasih sayang kepada orang tua. Nah, itu pentingnya memuliakan orang tua. I'lam annal insan idza kana fir rahimi tukabidu walidatahu masyakil hamli wal wad'i, thumma idza wada'tuhu turdi'uhu wa tutahhiruhu minal akhbathaini wa tahammulu adahu wa tafdihi bi nafsiha hatta innaha tataqarrabu bi adna qarabihi ila ayablugha asyuddah. Nah, ketahuilah bahwa ketika annal insan idza kana fir rahimi, ketika manusia masih berada di dalam perut, masih berada di dalam rahim, masih berada di dalam rahim ibunya, ibu itu merasakan rekasa, merasakan kepayahan yang luar biasa.
Itu ketika mengandung itu sing ngrasakna ya wong wadon, wong lanang orang ngrasakna itu. Wong lanang tampak penak ketok, pun nampak penak ketok. Itu kasane ora milu-milu. Itu wong tua ibu niku nalikane ngandung niku rekasane luar biasa. Niku yang sanit niku rekasane luar biasa. Niku nalikane ngandung niku. Sampai melahirkan, niku sampai melahirkan. Sumaidza wada'tuhu turdi'uhu. Nah, terus saya nalikane wis ngelahirakan, ketika sudah melahirkan maka kemudian menyusuinya. Niku wis babaran itu terus disusoni. Wa tutahhiruhu, kemudian membersihkannya dari berbagai kotoran, diresiki, kemudian nalikan yang rumat ya wa tatahammalu adahu, nalikan yang rumat ya tetap kudu sabar ya, sabar senajan anake ya ngelakoni perkara sing kurang apik gitu. Ya kudu sabar. Nah, bahkan harus berkorban jiwa raga. Nah, sehingga ibu itu merasa repot, merasa susah gitu, ya, karena sebab anak gitu. Sampai kapan ya? Sampai anaknya itu ila ayyablugu asyuddah, sampai usia dewasa gitu. Jadi dari mulai mengandung 9 bulan sampai melahirkan, nalikane ketika melahirkan ya rekasane luar biasa, wis lahir tinggal nyusoni gitu. Nyusoni ya sekitar 2 tahun gitu. Nyusoni orang ukur nyusoni tok, ngerumat ngadusi, momong gitu, mendidik. Nah, itu rekasa. Wong lanang biasanya ya orang pati yang ngerasa. Ya senajan yang ngerasakna ya tetap masih kalah karo wadon. Ya niku masih kalah, walaupun nang rasa kayane sing lanang bae sing rumah kayane ini nang ngerasa kadang-kadang. Gitu. Padahal ya sing ya wong wadon. Wong lanang kadang-kadang ngomong sejam berasane suwe banget. Wong wadon dina-dina wong wadon ngomong. Ora hitungan. Wong wadon ngomong ora hitungan. Wong lanang wis ngomong sejam, 2 jam berasane. Oh wis gawe abot. Iku rasane wis gawe abot. Wong wadon yo kadang-kadang istirahatnya wong wadon ya karo ngomong. Nah, istirahatnya be karo ngomong. Tapi walaupun demikian, wa kadzalika al-walidu yuhibbuhu biqalbi hatta innahu yajtahadu juhdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi wa malabisihi wa yakfihi jami'i mu'natihi fala budda lahu ayyabarrahuma wa yamna'a an jazrihima wayah fidho janahahu lahuma syukron. Nah, walaupun demikian, dari proses mengandung, melahirkan, menyusui, menjaga itu dilakukan oleh ibu, tapi ayah pun yuhibbuhu biqalbihi, sangat menyayangi, sangat mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Bahkan hatta innahu yajtahadu juhdan balighan fi tahsili mata'imihi, bahkan ayah itu bersusah payah bekerja keras juhdan balighan untuk apa? Fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi, untuk bisa mendapatkan rizki, untuk bisa mendapatkan makanan, minuman, pakaian
wa malabisihi wa yakfihi jami'i mu'natihi, dan mencukupi segala keperluannya. Oh niku bagiane bapak niku, walaupun bapak niku ora ngandung, ora nyusoni, tapi yang menyediakan secara materi, mengusahakan secara materi untuk keperluan-keperluannya, baik makanan, minuman, pakaian, itu diusahakan oleh bapak. Jadi orang tua itu perannya keduanya ya luar biasa gitu untuk anaknya itu, tanpa hitungan tanpa hitungan. Nah kadang-kadang anak kepada orang tua hitungan, orang tua ya soal itu lu nek dihitung ya wis piro wis ora kebayar, orang mungkin kebayar gitu. Dihitung itu orang mungkin kebayar saking apa ya, saking gedene. Maka fala budda lahu ayyabarrohuma wa yamna an jahrihima. Nah maka oleh karena ayah yang senantiasa mengusahakan, mengupayakan untuk segala kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan keluarganya, maka menjadi wajib juga untuk berbakti kepada ayah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak membentaknya, itu tidak merendahkannya, senantiasa bersyukur kepada keduanya. Syukran lahuma wa iyyaka wal uququ fa inna hadza huwa al khusranul mubin fid dunya wal akhirah. Nah, sehingga harus senantiasa waspada anak itu supaya tidak durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu karena jika sampai anaknya durhaka terhadap kedua orang tua, inna hadza huwal khusranul mubin. Ini adalah kerugian yang sangat nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh anak, kebaikan yang dilakukan oleh anak, ketika sampai uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka yang akan diterimanya adalah khusranul mubin fi dunya wal akhirah. Dia hanya akan merasakan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Walamma kanat alwalidatu asyaddu tahammulan li adiyatil waladi, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil amri bi ihsani ilaiha. Nah, saat nyata bahwa ibu itu senantiasa menanggung terhadap kenakalan anaknya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk bil ihsani ilaiha, untuk berbuat baik kepada ibu. Fafis sahihaini, disampaikan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Nah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan atau menerima perlakuan paling bagus dari saya? Maka Rasulullah menjawab ummuka sampai 3 kali. Ummuka, baru abuka. Setelah ibu 3 kali baru abuka, baru bapak. Artinya apa? Ya artinya saking pentingnya hormat kepada ibu dan bapak. Ibu baru bapak. Di dalam hadis urutannya seperti itu.
dalam hadis yang lain juga disampaikan tentang berbuat baik kepada orang tua. Maruya an-Nasai an Muawiyah an Jahimah radhiyallahu anhu anna Jahimah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzu wa qad ji'tu tashiruka faqala halaka min ummin qala na'am qala falzamha fa innal jannata inda rijliha. Nah, di dalam hadis ini pun disampaikan ketika Jahimah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berperang. Kemudian ketika meminta pertimbangan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, halaka min ummin, apakah kamu punya ibu? Nah, Jahimah menjawab, qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata inda rijliha. Maka Rasulullah menjawab, falzamha, temanilah ibumu, karena sungguhnya fa innal jannata, karena sungguhnya surga itu inda rijliha, itu terdapat di dalam kakinya ibu. Nah, di dalam hadis yang lain disampaikan waruya al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min waladin barin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bi kulli nadratin hajjatan mabruratan. Qalu wa in nadara kulla yaumin mi'ata marrah qala na'am Allahu akbar wa atyab. Nah, di antara keutamaan di dalam hadis ini disampaikan tidak ada seseorang yang berbuat baik, seorang anak berbuat baik atau berbakti kemudian yang zuru ila walidayhi nadrata rahmatin, seorang anak itu termasuk berbakti ketika memandang orang tuanya, memandang ibu bapaknya dengan pandangan nadrata rahmatin, dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan mencatatkan baginya dari setiap pandangannya itu dengan pahala bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Dari setiap pandangannya itu Allah memberikan pahala haji yang mabrur. Jadi ketika orang tua sing kepenak mandeng kan, misalnya lagi istirahat apalagi menggawe dipandang wong tua melase teman dengan pandangan kasih sayang, maka Allah memberikan pahala baginya pahala haji yang mabrur. Haji ini itu berarti yang murah. Haji mabrur murah. Nah, tapi syaratnya ngerti ilmu niku. Wong sing larang bae orang ngerti ilmune ya ora uli apa-apa kok. Nah, tapi sing ngerti ilmune senajan murah pahalane haji mabrur. Buat dewek misalnya urung kelebu istitoah, belum diberikan rezeki, kesempatan bisa haji, kesempatan bisa umroh, pengen haji, pengen umroh, pengen carane balik mengumah pandang wong tuane dengan nadrata rahmatin, dengan pandangan kasih sayang, maka pahalanya haji mabrur. Haji ini mabrur mana? Dijamin mabrur. Itu kalau orang bayar berangkat ke tanah suci belum dijamin mabrur. Lah ini melihat orang tua dengan kasih sayang sudah dijamin haji mabrur. Nah, ini termasuk pentingnya ngaji. Nek orang ngaji ya orang bakal ngerti bahwa memandang orang tua itu pahalanya ternyata setiap pandangannya itu adalah haji mabrur. Setiap pandangannya bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Setiap pandangannya itu adalah haji mabrur, ya pahalanya. Bahkan tidak kurang-kurangnya sahabat bertanya, qalu wa inna darakulla yaumin mi'ata marrah. Senajan nguli mandeng misalnya sedina niku ping 100, apa tetep
dihitung hajan mabruratan, ya, termasuk haji yang mabrur, walaupun sehari sampai memandangnya 100 kali. Saking apa ya, saking kepengennya pahala apa tetap dihitung ping 100. Nah, Rasulullah menjawab qala na'am, itu betul, walaupun sehari sampai bisa memandang 100 kali dengan pandangan kasih sayang, maka pada karo haji mabrur ping 100. Itu luar biasa. Haji mabrur ping 100 itu saking apa ya, saking pentingnya memuliakan orang tua dengan memandangnya saja. Pahalanya haji mabrur, apalagi dengan berbuat baik hal yang lainnya, pahalanya ya sangat besar. Wa fi syahri sunnah, disampaikan di dalam syarah sunnah, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dakhalatul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadza, qalu Harits bin Nu'man kadzalikul birra wa kana barran nas bi ummi. Nah, dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ketika Rasulullah masuk surga, dakhaltul jannata, ketika Rasulullah masuk surga, maka fasami itu fiha qira'atan, Rasulullah mendengar sebuah bacaan. Fakultu man hada, maka Rasulullah bertanya, siapa ini? Qalu, malaikat menjawab, Harits bin Nu'man. Ini adalah Harits bin Nu'man, Haritsah bin Nu'man, Haritsah bin Nu'man. Kadzalikumul birru, demikianlah ganjaran berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bahwa Harits bin Nu'man itu akana abarran nasi bi ummi, beliau adalah orang yang selalu berbuat baik kepada ibu. Harits bin Nu'man. Jadi pentingnya berbuat baik kepada orang tua, itu sampai Islam memberikan balasan yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika seorang anak memandang orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, maka setiap pandangannya diberikan balasan pahala oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Maka sering-seringlah memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang, supaya bisa mendapatkan banyak haji yang mabrur. Gitu. Nalikane ana wong sing arep mangkat haji, mangkat umroh, kan dewek urung bisa ayo hiya itu tekan Mekah Madinah, biasanya kan pandem nyesek nang ati. Nah, iki gantine itu anak ilmu nih, gantine melihat orang tua dengan rasa kasih sayang, itu pahalanya sama dengan haji mabrur. Nah, selama ini biasanya yang masyhur itu adalah dengan melaksanakan sholat Jumat. Hajjul fuqara wal masakin biasanya ini itu Jumat. Nah, ini balasan dari Allah bagi orang yang memandang orang tua dengan rasa kasih sayang, maka pahalanya adalah haji yang mabrur. Nah, itu mulanya sing ngisi anak wong tua jangan sampai disia-siakan.
kesempatan bisa bolak-balik ulih pahala haji mabrur niku wasilai wong tua. Senantiasa melihat orang tua. Walau mi'ata marrah gitu, bahkan sampai kalau perlu 100 kali sehari pun ya tetap dihitung ya 100 kali, tidak dihitung 1 kali. Maka sering-seringlah demikian. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji yang mabrur. Nah, setelah bolak-balik mendapatkan pahala haji yang mabrur, yo mudah-mudahan bisa kelakon ngelampaui haji mabrur. Niku orang ukur pahala neto niku. Tapi yo sing nglakoni haji niku urung mesti mabrur. Tapi sing wis pulih pahala haji mabrur, nah itu jadi penguat, wong sing gratisan bae bisa pulih pahala haji mabrur, apa maning sing bayar. Artine mesti leuwih mentingaken. Gitu, mesti leuwih mentingaken. Karena apa ya? Karena biasanya orang beribadah di tanah haram itu ya tergantung motivasinya gitu, dan tergantung kebiasaannya di tanah airnya. Wong nang omahe be boro-boro nglakoni sing sunah, sing fardu be kadang-kadang bolong-bolong gitu. Maka biasanya ketika di sana itu berat. Tapi ketika sudah terbiasa dari sini melakukan hal-hal yang sifatnya nafilah, yang sunnah dilakukan, maka ketika sampai ke sana, insya Allah di sana ya karena sudah terbiasa tidak akan berat untuk melakukan itu. Waruya at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa wa maqasidana wa fil lana